Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindot Today bersama Senat Arman dan Priska Papilaya. Pemirsa, panik usai terlibat kecelakaan, satu unit mobil minibus jadi sasaran amukan warga di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Akibat perusakan, seluruh bagian bodi kendaraan dan kaca mobil rusak parah. Mobil minibus ini rusak parah akibat jadi sasaran amuk warga di Jalan Raya dan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat. Sebelumnya, mobil yang melaju dari arah Grogol menuju Cengkareng ini sempat dibuntuti massa menggunakan sepeda motor. Saat pengemudi memutar ke arah Grogol, seketika diadang massa hingga aksi pengerusakan tak terhindarkan. Sementara mobil dikendarai seorang laki-laki dan dua orang wanita dan satu anak kecil. Beruntung penumpang beserta pengemudi bisa diselamatkan warga dari amukan massa. Dugaan sementara, pengendara panik usai terlibat kecelakaan di kawasan Grogol, Jakarta Barat. Nggak atas Pak, habis nabrak lari gitu Pak ya? Mungkinan begitu. Informasinya begitu? Mungkin dia takut Pak, saya bukan lindungnya supir ya. Mungkin dia takut Pak, namanya orang udah kesehatan semua aja Pak, kasihan kemarin Pak. Aksi massa hingga berujung perusakan kendaraan ini pun kini sudah ditangani unit Laka Lantas Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftol Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 11 warga Sleman, Yogyakarta dilarikan ke rumah sakit usai tertimpa tembok sepanjang 35 meter yang tiba-tiba roboh. Insiden tersebut terjadi saat warga sedang berkegiatan menyambut perayaan 17 Agustus. Astagfirullah. Detik-detik menegangkan terjadi saat ratusan warga Perumnas Mito Martani, Kecamatan Ngaglu, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengikuti kegiatan Jalan Sehat dan Senam Pagi menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Minggu. Tanpa diduga, tembok pagar SD Mito Martani sepanjang 35 meter dengan tinggi 2 meter tiba-tiba roboh dan menimpa warga yang sedang duduk beristirahat di sisi utara lapangan. Akibatnya 11 warga yang seluruhnya merupakan warga RT 9 RW 2 menjadi korban dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Meski tak ada yang mengalami luka serius, namun rata-rata korban mengalami luka ringan sehingga perlu mendapatkan observasi dan perawatan medis. Nah, setelah senam itu sebagian ada yang duduk-duduk istirahat. Terus sudah diingatkan dari panitia, sudah mengingatkan bahwa ini temboknya sudah berbahaya. Nah, belum sampai selesai kan tembok roboh gitu ya Pak ya. Ya, tembok roboh. Nah, ini istilahnya musibah, kita nggak tahu kata yang namanya musibah, kan kita juga nggak tahu. Sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar tidak berada di dekat tembok pagar, mengingat kondisinya sudah rapuh. Peristiwa ini menjadi perhatian warga terutama terhadap kondisi bangunan dan pagar yang sudah berusia puluhan tahun. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Cokro, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mendalami kasus penembakan pada Festival Budaya Lembah Baliem di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan yang melukai 2 orang. Sejumlah barang bukti disita polisi dari tempat kejadian. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menduga 2 anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB, pimpinan Eganus Kogoya, terlibat dalam penembakan di Festival Budaya Lembah Baliem yang melukai 2 orang. Berdasarkan hasil olah TKP, petugas mengamankan sejumlah barang bukti dan juga keterangan saksi yang mengarah kepada pelaku. Di antaranya adalah 8 selongsong peluru. Polisi juga terus mengembangkan fakta dan mengejar terduga pelaku yang terlibat. Polisi menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Berdasarkan hasil pendalaman awal dan pengembangan informasi di lapangan, aksi penembakan terhadap 2 warga tersebut diduga dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata Kodap 3 Dugama Derakma, pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam pendalaman awal, terdapat dugaan keterlibatan 2 orang berinisial EG dan PN yang disebut merupakan anggota kelompok tersebut. Namun informasi mengenai keterlibatan EG dan PM masih harus kita dalami dalam proses penyelidikan. Penyidik masih memastikan identitas, peran, dan keterlibatan masing-masing pihak berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan petunjuk yang kita peroleh. Pemirsa, temuan ratusan senjata api dan airsoft gun di sebuah sekolah swasta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menyisakan tanda tanya. Pihak yayasan menyebut temuan senjata tersebut menyerupakan penyalahgunaan aset sekolah oleh mantan ketua yayasan yang lama.
Penampakan ruangan di lingkungan sekolah swasta ini menjadi sorotan setelah polisi menemukan 995 pucuk senjata api dan airsoft gun. Senjata-senjata tersebut tersimpan di ruangan yang digunakan mantan ketua pengurus lama. Salah satu senjata yang ditemukan adalah Francis Pass 15 kaliber 12 gauge, di mana hasil penelusuran polisi menunjukkan senjata itu terdaftar atas nama seorang pria berinisial DS, direktur di PT Lokta Karya Perbakin. Dalam konferensi pers, tim penasihat hukum Yayasan Harapan Ibu menyatakan temuan senjata ini merupakan bentuk penyalahgunaan fasilitas sekolah untuk kepentingan pribadi oleh mantan ketua yayasan. Namun fakta hari ini sudah menunjukkan bahwa ada penyalahgunaan yayasan yang dilakukan oleh IWD yang potensial itu hanyalah untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarganya. Fakta penemuan senjata adalah fakta yang tidak bisa dibantah bahwa sekolah telah dijadikan sebagai gudang dari bisnis-bisnis mereka yang kemudian merugikan sekolah, merugikan misi mulia, merugikan marwah pendiriannya. Sehingga patut kami juga ikut bersedih ketika pendiri hadir hari ini menyampaikan kesedihannya dan kami ikut turut prihatin atas fakta tersebut. Di sisi lain, melalui kuasa hukumnya, IWD membantah tuduhan tersebut. Ia mengklaim ratusan senjata yang disimpan merupakan milik perusahaan PT Lokta Karya Perbakin dan memiliki izin resmi sejak tahun 2008. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu gedung sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Selain itu pemilik dari senjata api ini ternyata sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 temuan senjata di sekolah tersebut, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah meninggal dunia. Ada 14 butir. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai temuan hampir 1.000 pucuk senjata narkoba dan juga visi porno di sebuah sekolah swasta di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air. Pram juga meminta semua pihak yang terlibat agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum. Apa yang terjadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada. Tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi. Pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik serta diperlukan pengawasan sekolah dan dinas pendidikan terkait penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata
di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua, termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan, kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Pemirsa, Polda Metro Jaya berencana membongkar makam Sutrimo untuk melakukan ekshumasi. Sebelumnya keluarga telah melapor ke polisi dan meminta polisi mengusut kematian Sutrimo. Demi mengungkap kasus kematian Sutrimo, polisi akan segera melakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Polisi menyebut kematian orang dekat Febri Ardiansyah itu dinilai janggal dan dalam kondisi tidak wajar. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menyebut, untuk mengetahui penyebab kematian Sutrimo maka ekshumasi akan segera dilakukan. Sebelumnya setelah menolak melaporkan kematian Sutrimo, keluarga akhirnya mendatangi Mapolresta Banyumas. Keluarga mendesak polisi mengungkap penyebab kematian kepala rumah tangga di rumah Febri Ardiansyah itu. Laporan juga disampaikan Kongres Pemuda Indonesia KPI. KPI menilai banyak kejanggalan dari kematian Sutrimo, dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Ardiansyah ex-Jampitsus. Ia ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Untuk mengungkap kematian korban, polisi sudah memeriksa 5 orang saksi serta melakukan olah TKP. Namun hingga saat ini kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, di balik kematian Sutrimo menyeruak nama Febri Adriono dan ia sempat disebut sebagai jaksa Kejagung yang pertama kali menemukan jasad Sutrimo. Belakangan Kejagung membantahnya. Lalu, siapakah Febrio Adiono ini? Dua pekan berlalu, kematian Sutrimo masih menjadi misteri. Sejumlah nama kemudian muncul dari ex-Jampitsus Febri Ardiansyah dan Febrio Adiono. Bukan tanpa sebab nama Febrio Adiono menyeruak. Ia disebut orang yang mengantar Sutrimo ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Unggahan surat keterangan kematian Sutrimo lalu menyebar di jagat maya. Nama Febri Adiono tertulis sebagai kerabat Sutrimo. Warganet pun kasak kusuk mencari sosok Febri Adiono. Ia bahkan diduga seorang jaksa dan dekat dengan ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Belakangan terkuak ternyata Febri Adiono bukanlah seorang jaksa, namun Kapus Penkum. Kejagung Anang Supriyatna memastikan Febri Adiono adalah staf administrasi di Kejaksaan Agung. Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Sutrimo sebelumnya ditemukan meninggal dunia di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pria 44 tahun itu belakangan disebut sebagai kepala rumah tangga ex-Jampitsus Febri Ardiansyah. Kematian Sutrimo dinilai janggal. Selain dari mulutnya mengeluarkan busa, peristiwa kematiannya pun berdekatan dengan kasus yang tengah menjerat Febri Ardiansyah. Polisi telah memeriksa 5 orang saksi dan akan membongkar makam Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah untuk melakukan ekshumasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain pemirsa, sempat menyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi. Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas ia mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan.
Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, walaupun karibnya Dr. Tifa sudah menyatakan mundur dalam pusaran kasus ijazah Jokowi, namun Roy Suryo mengaku tetap mendukung karibnya itu untuk menjalani sidang pra-peradilan. Rencana Dr. Tifa menjalani sidang pra-peradilan terkait dengan penghentian penuntutan. Walaupun karibnya Dr. Tifa sudah umumkan akan mundur atau ia menyebutnya hijrah dari pusaran konflik ijazah Jokowi, Roy Suryo belum memberikan tanggapan. Namun Roy mengaku tetap mendukung Dr. Tifa ikuti jejaknya, yakni ajukan sidang pra-peradilan. Kita minggu depan bisa membersamai pejuang kita di sini juga sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dr. Tifausia Tiasuma, yang jangan kepleset ya teman-teman, artikan baik-baik statement Dr. Tifa, katanya saya tidak lagi terlibat, enggak, ujungnya perhatikan itu ya. Jadi biarkan Dr. Tifa nanti yang menyampaikan. Dr. Tifa terkait apa? Tentang sebaiknya tanyakan kepada yang bersangkutan ya. Rencananya Dr. Tifa jalani sidang pra-peradilan perdana 13 Agustus mendatang untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Sebelumnya, Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan ingin berhenti terlibat dalam pusaran kasus ijazah Jokowi. Ia memilih tidak banyak berbicara di publik dan hanya akan berbicara di pengadilan. Dr. Tifa beralasan semua hasil penelitiannya tentang ijazah Jokowi telah rampung dan ia tulis dalam 2 jilid buku. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, sebelum menghadiri peluncuran Center Siap 15.00813, Gubernur DKI Pramono Anung meninjau JPO Rasuna Said Jakarta Selatan yang sempat viral belakangan ini. Gubernur Pramono memutuskan untuk membongkar salah satu JPO. Keputusan ini diambil Gubernur Pramono usai berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kominfotik. Pramono juga mengecek langsung kondisi JPO yang sempat viral di media sosial dengan sebutan JPO Love-Hate Relationship karena lokasinya berdekatan namun tidak saling terhubung. Ya, lantas seperti apa sih JPO Rasuna Said yang sempat viral dengan sebutan Love-Hate Relationship ini? Dan berikut laporan rekan kami, ada Bagus Prasetya bersama dengan juru kamera Irian Syah Wahyudi dari JPO Rasuna Said, Jakarta. Baik pemirsa, saat ini saya tepat berada di jembatan penyeberangan orang atau JPO di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang mana JPO ini menjadi sorotan publik dan juga viral di media sosial terkait akses dan integrasi jembatan ini yang difungsikan masyarakat untuk menuju stasiun LRT stasiun Rasuna Said maupun sebaliknya keluar dari stasiun LRT Rasuna Said. Saya akan menunjukkan kepada Anda keluhan masyarakat apa yang terkait jembatan JPO ini. Ini merupakan keluhan yang permisa. Di sini merupakan keluhannya yang mana masyarakat mengeluhkan atau membingungkan akses ini dikarenakan akses ini ada 2 JPO yang berdekatan sehingga yang
ingin ke LRT stasiun Rasuna Said maupun keluar dari stasiun Rasuna Said harus memutar sejarak 50 meter. Kalau saya lihat sendiri di sini, harus memutar 50 meter jauhnya sehingga menyusahkan masyarakat yang ingin menuju LRT stasiun Rasuna Said maupun sebaliknya. Diketahui juga JPO lama ini merupakan milik dari Pemprov DKI Jakarta dan seberangnya merupakan milik PT KAI Indonesia, yang mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung jembatan penyeberangan orang ini dan melihat langsung fungsi dari dua JPO ini, yang mana nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar JPO lama yang tempat saya berdiri ini dan hanya menggunakan satu JPO baru, dan JPO LRT Rasuna Said itu sendiri, dikarenakan kalau kita melihat sejak saya datang menuju JPO lama yang tempat saya berdiri ini, di mana tidak ada akses untuk penyandang disabilitas untuk menaiki jembatan ini. Dan kalau dibandingkan dengan maksud kami di JPO stasiun LRT Rasuna Said memiliki fasilitas lift. Nantinya pembongkaran JPO ini akan berlangsung selama 2 hingga 3 pekan dan akan rampung pembongkarannya diprediksi hingga September 2026. Nah, ini diharapkan dapat melayani masyarakat dan dapat membantu masyarakat untuk mengakses transportasi publik di Jakarta. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Irwansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya Nanta, terlepas dari apapun kebijakan yang akhirnya diambil, tapi ini lucu banget loh, netizen warga Indonesia nih kalau nyindir nih kreatif ya gitu. Love, hate relationship itu siapa coba yang kepikir kayak gitu? Kepikiran ya bisa bikin. Tapi emang maksudnya ini saling berkaitan tapi nggak selalu terhubung, buat apa? Mendingan dibikin akses baru yang jadi saling terintegrasi kan. Ada juga yang akhirnya saya sempat lihat kontennya gitu, belum pernah kesana karena biasanya lewat jalan biasa, nggak naik JPO situ. Cuman ada kontennya itu sampai gini nih, coba salaman nggak nyampe gitu, makanya namanya love hate FTV gitu ya, FTV. Cintaku terhalang oleh JPO. Itu bisa tuh buat jingle FTV itu. Oke, pemirsa, kita ke informasi lainnya. Detik-detik peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, anak-anak dari pilihan dari seluruh Indonesia digembleng untuk mengikuti karantina pasukan pengibaran bendera pusaka atau paskibraka. Ya, rekan kami Arlista Hadi akan mengajak para purna paskibraka bernostalgia dengan berkunjung ke tempat latihan paskibraka 2026 di PPSDM Kemendikdasmen Depok, Jawa Barat. Bunyi derap langkahnya dan teriakan aba-aba dari pasukan baris berbaris yang ada di belakang saya. Langsung saya merinding ini. Langsung memori saya ini langsung terlempar di tahun 2003, di mana ini kondisinya adalah sama ketika saya menjadi pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2003. Saya akan coba berbincang dengan salah satu purna paskibraka yang mengukir tinta emas sejarah, di mana pasukan pengibar bendera pusaka tahun 2024 mengibarkan bendera di IKN. Nah, siapakah purnanya? Langsung saja, yuk. Jalan! Kita jalan! Zakia. Siap. Selamat siang Kalisma. Siang. Betul Kak, Abdul Zaki Hutera. Abdul Zaki Hutera, salah satu purna paskibraka Indonesia 2024 asal perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta. Zaki, tadi kan sama-sama kita melihat adik-adik 2026 ini tengah berlatih begitu. Ada rasa rindu nggak sih dengan masa-masa latihan? Betul Kak, apalagi saya sudah purna 2 tahun begitu Kak. Jadi ada rasa ingin kembali ke lapangan ini sepertinya gitu Kak. Ada perbedaan nggak kalau misalkan tadi Zaki melihat adik-adik 2026 latihannya di sini dan di IKN? Boleh dong sharing-sharing perbedaannya apa saja sih? Pada saat di IKN podiumnya itu berada di tengah, terus trek pada saat dari DP menuju ke yang pengibaran juga beda. Dan juga
formasi yang dipakai pada saat ini juga berbeda tentunya daripada tahun sebelumnya. Tapi kalau misalkan aku mau tarik mundur lagi ke belakang pada saat 2024, Zaki ini posisinya apa? Kebetulan saya posisi pada saat upacara kemerdekaan itu saya mengemban tugas sebagai pembentang penurunan, Kak. Nanti berarti pemirsa kita akan menguji Zaki apakah masih ingat bagaimana cara melipat bendera pada saat penurunan. Kan nggak pas, ayo gimana hitungannya? Kan lebarnya sama nih, bendera latihannya nih. Coba dari bentang dong, kan ceritanya. Nah, gitu kan. Dari bentang. Oke. Selesai langsung. Selesai, oke. Langsung. Kita challenge, apakah Zaki masih seorang ingat? paskibraka tuh adegan deg-degannya di sini. Betul, meriam, pelipatan. Ayo kamu nih, masa iya baru 2 tahun lewat. Apakah pas? Challenge-nya adalah untuk pelipat itu harus pas, pemirsa. Apakah Zaki keahliannya ini masih sama seperti 2 tahun lalu? Coba kita lihat. Oh, masih bagus dia. Masih ahli dia. Oke, terus oke. Kita lipat 2 lagi. Kemudian diserahkan ke komandan kelompok. Komandan kelompok. Oke, di sini sudah ada Aska. Boleh saya beralih ke Aska? Di sini juga ada triknya, Kak, biar pada saat lipat bendera di depan Bapak Presiden bendera tidak nonjol seperti ini. Oke, ada tekniknya ya. Saya melipir ke Aska terlebih dahulu. Silakan, Kak. Halo Aska, dari? Saya dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Aska, boleh dong sharing pengalaman karantina Paskibraka 2026 yang kamu rasakan saat ini bagaimana? Jadi kalau dari hari pertama ya, pas hari pertama sampai di sini yang saya rasakan itu suasananya sangat asing. Asing. Kenapa? Kayak di sini tuh suasananya berbeda dari tempat saya di Gorontalo. Di sini kan misalnya di sini banyak gedung-gedung tinggi. Terus di sini suasananya kayak di sini dipenuhi dengan orang-orang lain lah yang belum saya kenal. Saya setelah beberapa hari di sini sudah mulai bisa berbaur dengan teman-teman karena kebetulan saya orangnya gampang berbaur, gampang beradaptasi. Jadi nggak butuh waktu lama saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Oke, lantas persiapan yang Aska lakukan semasa karantina ini untuk nanti pengibaran bendera merah putih di istana? Jadi selama karantina kita itu pertama kita dikasih materi. Kita menerima materi seputaran Paskibraka dan Pancasila, penanaman jiwa Pancasila. Terus sekarang kita berada di tahap latihan di lapangan. Jadi kita berlatih, dibagi formasi, dibagi tim untuk berlatih cara mengibarkan bendera. Begitu, Kak. Satu lagi, Aska boleh dong kasih saran-saran untuk mungkin teman-teman Aska di entah itu di Gorontalo atau di seluruh Indonesia. Bagaimana sih caranya supaya bisa terpilih menjadi Paskibraka di tahun-tahun berikutnya nanti? Jadi tips dan saran dari saya adalah tetap berlatih. Yang penting itu konsisten dalam berlatih. Upacara pengibaran merah putih mungkin hanya berlangsung beberapa menit saja. Tetapi selama masa orientasi dan juga karantina adik-adik Paskibraka 2026, tentunya nilai disiplin, jiwa patriotisme dan rasa kekeluargaannya akan melekat seumur hidup. Sesuai dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang ke-81 yaitu Indonesia berdaulat, adil dan makmur harus kita junjung. Dari Jakarta, Arlista Hadi, Dimas Winardi, Leman, iNews melaporkan.